Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 gila banget. Lagi dan lagi tentara Konoha, lagi dan lagi terterpa masalah. Kemarin kasus penyiraman air keras. Kemudian baru-baru ini ada lagi kasusnya lagi guys. Apa itu? Jadi baru-baru ini ada dua murid SMP di Gresik yang terkena peluru kesasar. Wow, 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 wow. Gila banget. Kok bisa gitu ya? Kok bisa tentara di Konoha itu punya banyak masalah gitu ya? Kenapa tentara di Konoha itu bermasalah sama rakyatnya gitu ya? Nggak semuanya tapi ya di sekelumnya. Tapi kalau tentara luar negeri kalau kita perhatikan itu mereka sibuk perang ya dengan orang lain gitu ya atau negara lain gitu seperti tentara Amerika misalnya. Mereka tentara Amerika itu perang dengan negara lain, beraninya sama rakyat lain gitu ya. Berani sama tentara Iran gitu ya. Sementara di Konoha, kenapa tentara Konoha itu beraninya sama rakyat sendiri gitu? Bagaimana kronologinya? Kok bisa ada dua SMP yang terkena peluru kesasar? Kenapa? Jadi di video saya tidak akan berpihak ya, saya tidak berpihak pada tentara di Konoha, saya tidak berpihak pada korban gitu. Tapi ada satu keanehan atau kejanggalan dalam kasus ini. Apa itu? Adanya dugaan intimidasi dari pihak tentara Konoha itu sendiri. Wow, wow, wow. Bagus ya, bagus. Lanjutkan terus ya. Bagus. Ya, biar reputasi daripada tentara Konoha itu hancur dan tinggal diganti gitu ya. Atau dibubarkan deh gitu. Kenapa ada semacam arogansi seperti ini ya? Ada banyak tuh kasus dari tentara di Konoha ya. Dari dulu gitu ya. Pertama ngebunuh Tan Malaka ya, kemudian selain itu ada kasus-kasus ada banyak ya ngebunuhin kader-kader PKI gitu ya walaupun tidak ngikut berontak gitu ya, walaupun cuman guru ngaji gitu ya, walaupun cuma petani gitu, tapi ada banyak itu ya korban daripada tentara Konoha gitu ya. Kemudian baru-baru ini penyiraman air keras gitu ya, kemudian apalagi gitu ada banyak gitu ya, ada yang tabrak gitu ya, ada truk mobil tentara Konoha menabrak pengendara gitu. Jadi masalah terus gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, kok kamu memojokkan tentara di Konoha? Enggak, saya nggak memojokkan. Justru mereka sendiri yang memojokkan diri mereka sendiri gitu ya, kesatuan mereka sendiri. Kenapa? Karena reputasi mereka yang mereka hancurkan sendiri gitu ya. Buktinya yang terjadi di Gresik ini, bagaimana kronologinya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi awalnya tentara angkatan laut di Konoha itu melakukan latihan ya. Jadi yang namanya latihan kan harusnya kan hati-hati ya. Jangan dekat dengan sekolah, keramaian dan sebagainya. Tapi mereka nekat latihan di sana. Saya nggak tahu yang apa pertimbangannya ya. Padahal mereka udah tahu ada di situ sekolah gitu ya. Nah, ketika mereka latihan ada peluru nyasar dan mengenai dua siswa, kena sama tangannya. Sebenarnya saya malas bahas ini guys ya, cuman beberapa hari yang lalu ada subscriber channel ini yang minta tolong dong, bahas dong, viralin dong ya. Malas sebenarnya berurusan dengan si Ijo ini. Si Ijo, si coklat sama aja sebenarnya 11-12 ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa si Ijo ini selalu bermasalah gitu ya, dan si coklat juga selalu bermasalah? Apa alasannya? Apakah mereka punya kebaikan? Ada kebaikan sebenarnya guys. Saya tidak hanya melihat kesalahannya ya. Kebaikan daripada tentara di Konoha itu kalau ada longsor, ya banjir dan sebagainya mereka ikut membantu. Tapi kan itu kan mereka digaji kan, kecuali gratis, ya itu baru luar biasa kan. Itu bukan kebaikan sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan tentara luar negeri misalnya, tentara Amerika misalnya, tentara Amerika itu nggak ada tuh yang peluru kesasar lah gitu ya, yang menyiram rakyatnya sendiri gitu ya, menyiram air keras gitu ya, menyiram aktivis gitu ya, kemudian menghadapi pendemo, nggak ada tuh. Atau pamer-pamer seragam gitu, nggak ada tuh. Maka mereka nggak gila hormat, nggak gila pangkat gitu ya. Kalau mereka misalnya nih ya gugur dalam pertempuran misalnya, biasa aja gitu ya. Nggak ada tuh mengglorifikasi, oh sebenarnya yang jadi pahlawan kita itu adalah tentara. No, itu sudah diglorifikasi. Boleh ya mengatakan bahwa mereka itu pahlawan, tapi jangan diglorifikasi. Jadi kalau saya perhatikan pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini, saya harus jujur ya, saya tidak boleh berpihak ya. Terlalu
menganak manjakan, terlalu menganak emaskan tentara di Konoha. Itu kalau saya perhatikan. Kenapa mereka dianak emaskan? Kenapa dimanjakan? Ya karena Pak Prabowo yang melakukannya. Padahal Pak Prabowo itu kan presiden dari semua warga Konoha. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu kan tentara sudah mulai masuk ke berbagai lini tuh ya, sudah mulai mengurusi apa segala macam gitu. Karena apa? Karena pengaruh daripada Pak Prabowo. Karena keputusan daripada Pak Prabowo harusnya dibatasi dong ya. Lebih baik mereka ini deh ya di perbatasan gitu ya, atau lebih baik menginvasi deh, invasi yang negara-negara yang jolim misalnya, ada negara korup misalnya, ya udah invasi aja deh, nggak apa-apa. Ridho saya mah daripada menginvasi rakyatnya sendiri, daripada menindas rakyatnya sendiri. Ya, anehnya kalau saya perhatikan tentara di Konoha itu ya perang-perang nggak pernah perang sama sekali gitu ya. Bahkan Papua juga nggak beres-beres tuh. Ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya ngomong apa adanya gitu. Papua nggak beres-beres tuh dari tahun berapa gitu. Jadi seolah-olah kalau saya perhatikan tentara di Konoha itu mereka cuman pamer baju gitu ya. Mereka tidak pamer prestasi gitu. Apa coba prestasi tentara di Konoha? Kalau misalnya mengatakan, oh pada latihan menembak, bisa bla 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 bla. Namanya latihan kan. Coba perang beneran gitu sama negara lain. Coba gitu, uji coba gitu. Timor Leste kalah kita. Tentara Konoha kan kalah di Timor Leste. Ini jarang dibongkar. Cuman kan kita itu ya sudah fanatik dengan tentara Konoha. Jadi tentara Konoha itu hanya hebat di YouTube ya. Kalau misalnya mengatakan, kok kamu memojokkan tentara Konoha, nggak ada satupun lembaga yang anti kritik di negara demokrasi. Nggak ada. Jadi jangan berpikir bahwa tentara itu punya strata yang lebih tinggi. Enggak, sama aja sama masyarakat biasa stratanya. Jangan gila hormat gitu. Justru kita yang bikin mereka gila hormat. Kita harus menyamaratakan mereka ya. Si ijo ini dengan semua orang gitu. Sama rata gitu. Jangan mengagung-agungkan mereka gitu. Jadi yang saya salahkan itu masyarakat kita. Kenapa mereka banyak yang arogan? Enggak semuanya tapi ya. Masyarakat kita. Karena masyarakat itu terlalu mengagung-agungkan yang namanya orang yang berseragam. Terutama si ijo gitu. Padahal kontribusi mereka terhadap negara nggak terlalu banyak. Malah terbebani gitu. Jadi kalau misalnya mengatakan, oh kan sekarang ini kan kalau perang itu kan harus butuh yang tentara. Kalau nggak ada tentara nanti kita diinvasi dan sebagainya. Iya saya tahu. Tapi sekarang zaman drone guys. Lebih banyak ya, lebih baik maksudnya diperbanyak operator drone gitu daripada tentara gitu. Ya lebih baik diperbanyak komcat aja deh gitu daripada tentara. Habis-habisin anggaran gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh kamu memojokkan, nggak ada satupun lembaga yang kebal dengan kritik di negara demokrasi. Kalau nggak, ganti aja negara kita jadi negara otoriter kan. Atau seperti Iran sekalian gitu. Kan ada cara mainnya gitu. Ya, tujuan saya itu baik gitu, bukan memojokkan instansi tertentu, bukan. Tapi supaya kita menyadari betapa tidak berprestasinya tentara di Konoha. Mereka menindas rakyatnya sendiri, berani sama rakyat sendiri. Mereka dikasih senjata, ya, tapi mereka mengintimidasi gitu ya. Bayangkan ada seorang oh, siswa SMP yang terkena peluru kesasar tapi malah diintimidasi supaya masalahnya tidak dibesar-besarkan, supaya videonya dihapus dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya pribadi itu tidak produktif ya. Kenapa saya komplain? Ya karena saya bayar pajak. Dari pajak saya lah mereka dapat gaji gitu. Kalau misalnya mengatakan gajinya nggak cukup, ya udah nggak usah jadi tentara gitu. Ya, jadi rakyat biasa aja gitu. Jangan terlalu berharap kaya raya dari tentara gitu. Nggak semua tentara seperti itu. Saya mengakui nggak semuanya. Ya, yang saya maksud itu oknum ya. Walaupun oknumnya banyak banget. Bayangkan mereka menyiram air keras terhadap aktivis. Catat kata saya ya, reputasi dari tentara itu pasti turun drastis. Karena mereka itu ya menempati urutan teratas paling dipercaya. Sebenarnya mereka paling dipercaya itu karena media sebenarnya, YouTube gitu ya. Kemudian konten kreator luar negeri. Kalau ada tentara Konoha latihan, hong, 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 reaction gitu ya, hong, hong. Sebenarnya mereka butuh AdSense sebenarnya guys. Mereka butuh view.
Ya, logikanya nggak mungkin mereka ngejelekin tentara Konoha kan. Kalau dia ngebahas tentara Konoha, yang ada apa? Yang ada videonya di banned, yang ada dilaporkan videonya. Ya pasti ini dong ya, pasti pasti mendukung dong ya, tanpa kita sadar. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Jadi nggak ada satupun lembaga apapun itu, mau polisi kayak mau tentara kayak di Konoha, mau DPR, nggak ada yang kebal hukum atau kebal kritik, nggak ada. Jadi saya mengkritik tentara di Konoha itu karena saya sayang dengan tentaranya, supaya mereka berprestasi gitu ya. Jangan beraniin sama rakyatnya sendiri, kasihan rakyatnya. Ya lagi-lagi rakyat yang korban gitu, harusnya mereka melindungi, lagi-lagi rakyat yang korban. Ya nyiram air keras sama aktivis gitu ya, seenak jidat gitu, kacau, menindas rakyatnya sendiri. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya, saya tidak akan memberikan kesimpulan ya, Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami, saya kaum intelektual, salam rasional.